Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Ma'asyiral muslimin segenap jamaah pengajian rutin malam Senin ba'da maghrib Masjid Jami' Al-Amin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Puja dan puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, paduka alam yang mulia, baginda tercinta, panutan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia kepada beliau, pengikut beliau yang tetap cinta kepada beliau dan selalu berusaha membuktikan kesetiaannya, kecintaannya kepada beliau, di antaranya dengan menjalankan segala perintah beliau, dengan mengamalkan sunnah-sunnah beliau, dengan melaksanakan wasiat-wasiat beliau, juga dengan tetap istiqomah secara kontinu mensyiarkan, mengagungkan dan mempertahankan ajaran Islam yang telah diajarkan oleh beliau. Semoga di hari kiamat nanti kita semua yang hadir, yang berada di dalam masjid ini, juga keluarga kita dan saudara-saudara kita mendapatkan syafaatul ujma dari beliau, mendapatkan air telaga beliau di hari kiamat, dikumpulkan oleh Allah bersama rombongan para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Kita awali pengajian rutin kita pada malam ini dengan pembacaan Ummul Quran, Suratul Fatihah, dan dengan pembacaan sholawat atas kekasihnya Allah, yang pahalanya dari kedua bacaan tersebut kita hadiahkan pahalanya untuk seluruh ahli kubur, keluarga kita yang telah mendahului kita, terutama untuk kedua orang tua kita, kakek nenek kita, paman bibi kita, guru-guru kita, kakak adik kita, anak cucu kita, ponakan-ponakan kita, dan saudara-saudara kita. Semoga mereka semuanya selama berada di alam kubur sampai datangnya hari kiamat selalu berada dalam rahmatnya Allah, berada dalam kasih sayang Allah. Alam kuburnya diluaskan, dilapangkan, diterangkan, dijadikan taman dari taman-taman surga. Yang sedang sakit semoga Allah disembuhkan dari sakitnya dan diberikan kesehatan yang barokah untuk beribadah kepada Allah secara istiqamah. Bitil ganiyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi ighfir lana amin. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha la. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah Sin habibillah ala yasin habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Bersyukur kita kepada Allah bahwasanya kita oleh Allah masih diberi kesempatan hidup di alam dunia yang bersifat sementara untuk menghambakan diri kita, untuk mengabdikan diri kita, untuk beribadah kepada Allah. Malam ini kita sudah memasuki malam yang ketiga di bulan Rajab, bulannya Allah, tahun 1445 Hijriah, di mana bulan Rajab ini adalah merupakan bulan bilangan yang ke-7 ya. Bulan Rajab ini adalah bulan
yang di dalamnya terjadi peristiwa yang sangat besar, peristiwa yang menggemparkan dunia, peristiwa yang sangat amat luar biasa, yaitu peristiwa diisrokannya, dimi'rajkannya manusia termulia sealam jagat raya, manusia besar kekasihnya Allah, yakni paduka alam yang mulia baginda tercinta Nabi kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana peristiwa tersebut terjadi pada malam Senin tanggal 27 Rajab tahun 1 sebelum Hijriah, bertepatan dengan tahun 621 Masehi, atau peristiwa tersebut terjadi 10 tahun 3 bulan setelah beliau oleh Allah diangkat menjadi nabi, di mana dalam peristiwa tersebut beliau secara langsung dipanggil oleh Allah untuk menerima perintah sholat. Maka oleh karenanya sholat fardu 5 waktu ini adalah merupakan perintah Allah yang paling terpenting dari perintah-perintah Allah yang lainnya selain menuntut ilmu agama. Jadi perintah Allah yang paling terpenting, yang pertama adalah menuntut ilmu agama, yang kedua adalah sholat 5 waktu. Saking pentingnya perintah sholat ini, maka perintah sholat ini secara langsung diterima oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam peristiwa Isra Mi'raj. Perintah sholat ini tidak melalui wahyu, tidak melalui malaikat Jibril, tapi langsung diterima oleh Rasulullah dari Allah dalam peristiwa Isra Mi'raj, karena pentingnya perintah sholat tersebut. Sehingga dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau mengumpamakan, mengibaratkan, memisalkan pentingnya perintah sholat 5 waktu di dalam kedudukan agama Islam itu seperti pentingnya kepala pada badan. Anggota badan kita, anggota badan kepala kita yang paling terpenting adalah kepala. Karena kalau enggak ada kepalanya, pasti anggota badan yang lainnya tidak berfungsi, tidak berguna, tidak bisa bergerak karena mati. Walaupun anggota badan yang lainnya penting, tapi di antara seluruh anggota badan kita yang paling terpenting adalah kepala. Pentingnya kepala dalam badan kita itu ibarat pentingnya sholat dalam agama kita. Artinya apa? Artinya berbagai macam amal kebaikan, berbagai macam amal soleh, berbagai macam amal ibadah yang kita lakukan di dalam keseharian kita selama kita hidup di alam dunia ini akan tidak berguna, akan tidak bermanfaat, akan menjadi sia-sia apabila sholat 5 waktunya ditinggalkan. Seperti halnya tidak bergunanya seluruh anggota badan kita apabila kepalanya hilang. Itulah pengibaratan pentingnya kedudukan sholat 5 waktu dalam agama Islam adalah seperti pentingnya kedudukan kepala pada badan. Rasulullah bersabda, innama masalus sholati fid din kama salirasi fil jasad. Sesungguhnya perumpamaan pentingnya kedudukan sholat di dalam agama kama salil rosi fil jasad adalah seperti pentingnya kedudukan kepala pada badan, pada jasad. Demikian kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya. Di bulan Rajab ini adalah bulan diperintahkannya sholat.
Bulan Rajab ini adalah syahrullah, bulannya Allah. Bulan yang ketujuh setelah bulan Rajab akan datang bulan yang ke-8, bulan Sya'ban, adalah bulannya Rasulullah. Setelah berlalu bulan Sya'ban, bulannya Rasulullah, akan datang bulan Ramadan, adalah bulannya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Inna Rajaba syahrullah wa Sya'bana syahri wa Ramadan syahru ummati." Sesungguhnya bulan Rajab adalah bulannya Allah, bulan Sya'ban adalah bulanku, kata beliau, dan bulan Ramadan adalah bulan umatku. Bulan Rajab untuk membersihkan badan dari berbagai macam perbuatan dosa dengan cara bertaubat, memperbanyak istighfar, memperbanyak tasbih, memperbanyak sholawat, memperbanyak sedekah, memperbanyak amal soleh, memperbanyak amal kebaikan, memperbanyak ibadah di bulan Rajab, supaya dosa-dosa yang pernah kita lakukan dengan anggota badan kita bersih, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka datangnya bulan Rajab jangan disia-siakan. Kita harus berupaya, berusaha semaksimal mungkin, seoptimal mungkin untuk meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah, meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah, meningkatkan prestasi ibadah kita kepada Allah. Bulan Rajab harus lebih meningkat dari bulan-bulan sebelumnya, terutama dalam hal ibadah, dalam hal kebaikan, dalam hal beramal soleh, dalam hal melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk diri, keluarga, tetangga, masyarakat, agama, dan bangsa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Bulan Sya'ban adalah bulan untuk kita membersihkan hati kita. Anna Sya'bana litathhiril qulub minal uyub. Bahwasanya bulan Sya'ban adalah bulan untuk kita membersihkan hati kita dari berbagai macam aib hati, dari berbagai macam penyakit-penyakit hati, dari berbagai macam sifat-sifat tercela yang ada di dalam hati, seperti sifat takabur, sombong, ujub, membanggakan diri sendiri, hubbul madah, cinta pujian, ria, beramal mengharapkan pujian dari manusia, hasud, iri hati, ikid, dengki, mengkal di dalam hati, dan berbagai macam sifat tercela yang lainnya yang ada di dalam hati, hendaklah dibersihkan di bulan Sya'ban dengan meningkatkan berbagai macam ibadah kepada Allah. Wa Ramadan litathhirir ruh litanwiril qulub. Dan bulan Ramadan adalah bulan untuk mensucikan ruh kita, jiwa kita, untuk menerangkan hati kita. Para jamaah rahimakumullah wa hadakumullah. Jangan lupa selama kita hidup di bulan Rajab ada beberapa amalan sunnah yang seyogyanya kita lakukan di bulan Rajab. Amalan-amalan sunnah ini hendaknya kita lakukan di bulan Rajab tahun ini. Kalau tidak dilakukan sayang, karena untuk sampai ke bulan Rajab tahun depan belum ada jaminan kalau umur kita akan sampai di bulan Rajab tahun yang akan datang. Maka ketika kita oleh Allah dikasih kesempatan bisa hidup di bulan Rajab tahun ini, jangan disia-siakan. Lakukan berbagai macam amalan-amalan sunnah, amalan-amalan yang disukai oleh Allah, amalan-amalan yang diridhoi oleh Allah di bulan Rajab, bulannya Allah ini. Di antaranya amalan-amalan tersebut, yang pertama berpuasa di bulan Rajab. Kalau mampu 1 bulan, kalau tidak mampu 15 hari, masih tidak mampu juga 10 hari, masih tidak mampu 5 hari, masih tidak mampu berpuasalah 3 hari di bulan Rajab, masih tidak mampu juga berpuasalah 2 hari di bulan Rajab, walaupun tidak berturut-turut, walaupun dilakukan dengan selang-seling. Masih tidak mampu juga berpuasa 2 hari di bulan Rajab,
berusahalah paling tidak sekurang-kurangnya berpuasalah 1 hari saja di bulan Rajab, supaya tidak menyesal nanti di alam kubur, supaya tidak menyesal nanti di hari kiamat. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau telah bersabda, kullun nasi ya'u yaumal qiyamah illal anbiya wa ahlihim wa sha'ima Rajab wa Ramadan fa innahum siba'ul la ju'alahum wal atas. Kata beliau, seluruh manusia nanti akan lapar di hari kiamat. Dan di sana kita akan dikumpulkan di hari kiamat di padang mahsyar, akan lapar. Bukan 1 hari, 1 bulan, 1 minggu, 1 tahun, tapi ribuan tahun laparnya kita akan lapar. Dan andai kata di sana kita mau cari makanan tidak akan ketemu. Mau nyari warteg di hari kiamat nggak ketemu, nggak ada tukang warteg di sono. Seluruh manusia pasti akan lapar di hari kiamat, akan dahaga, haus, lapar yang amat luar biasa, dahaga yang amat luar biasa akan dialami oleh seluruh manusia nanti di padang mahsyar di hari kiamat. Dan di sana kita tidak menemukan makanan, minuman, barang sedikit pun, barang setetes pun. Dan itu berlangsung ribuan tahun lamanya. Kalau tidak percaya, nanti kita buktikan bareng-bareng di hari kiamat. Kecuali ada beberapa golongan yang oleh Allah dimuliakan, diistimewakan, bahkan mereka mendapatkan hidangan-hidangan yang lezat-lezat, yang gurih-gurih, yang sedap dipandang mata, yang dikirim dari sorga. Mereka oleh Allah ditempatkan di bawah arasnya Allah, disatukan, dikumpulkan, digabungkan dengan para nabi, dengan para siddiqin, dengan para syuhada, dengan para solihin. Siapa mereka yang akan mendapatkan keistimewaan ini, yang tidak akan merasa lapar dan haus di hari kiamat? Kata Nabi, pertama, para nabi dan keluarganya. Illal anbiya wa ahlihim. Kecuali para nabi dan keluarganya, mereka tidak akan kelaparan, tidak akan kehausan, karena mereka oleh Allah ditempatkan di bawah arasnya Allah. Kemudian siapa lagi? Wa sha'ima Rajab, wa Sya'ban, wa Ramadan. Dan orang-orang Islam yang berpuasa sunnah di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan berpuasa wajib di bulan Ramadan. Mereka ketika di alam dunia menahan lapar, menahan haus dari subuh sampai maghrib, di hari kiamat mereka tidak akan lapar lagi, tidak akan haus lagi. Yuk, mendingan kita lapar di dunia dari subuh sampai maghrib dengan berpuasa, daripada nanti lapar di hari kiamat ribuan tahun lamanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Rasulullah pernah bersabda, ala inna rajaba sahrullahil asam. Ingatlah, sesungguhnya bulan Rajab adalah bulan Allah yang asam. Faman shoma minhu yauman imanan wahtisaban istaujaba alaihi ridwanallahil akbar. Maka barang siapa yang berpuasa di bulan Rajab 1 hari saja dengan dasar iman kepada Allah, ikhlas semata-mata hanya karena Allah, mengharapkan ridha Allah, istaujaba alaihi ridwanallahil akbar, maka ia berhak, ia layak, ia patut, ia pantas mendapatkan keridhaan Allah yang besar. Waman soma yaumaini, dan barang siapa yang berpuasa dapat 2 hari di bulan Rajab, la yasiful wasifuna min ahli samai wal ardi malahu indallahi ta'ala minal karamah. Maka seluruh penduduk langit, yaitu para malaikat, dan seluruh penduduk bumi, yaitu seluruh manusia yang ada di permukaan bumi, mereka tidak dapat mensifati kemuliaan besar yang akan Allah berikan kepadanya. Jadi pahala besarnya dirahasiakan oleh Allah. Saking besarnya pahala kemuliaan tersebut yang akan diberikan oleh Allah kepada orang yang berpuasa 2 hari di bulan Rajab, sampai seluruh penduduk langit, yaitu para malaikat, dan seluruh penduduk bumi, yaitu para manusia, tidak ada yang mengetahui kemuliaan besar apa yang akan Allah berikan kepadanya nanti di dalam sorga. Kemudian waman shoma salasata ayyam,
Dan barang siapa yang berpuasa dapat 3 hari di bulan Rajab, ufiya min kulli balai dunya wa adzabil akhirah wal junun wal jujam wal baras wa min fitnatid dajjal. Dan barang siapa yang berpuasa 3 hari di bulan Rajab, maka ia oleh Allah akan diselamatkan dari malapetaka, dari bala dunia dan azab akhirat, dari berbagai macam penyakit dan dari fitnah dajjal. Wa man shoma sab'ata ayyam ughliqat anhu sab'atu abwabi jahannam. Dan barang siapa yang berpuasa 7 hari di bulan Rajab, maka akan ditutup baginya 7 pintu neraka. Kemudian wa man shoma samaniyata ayyam futihat lahu samaniyata abwabil jannah. Dan barang siapa yang berpuasa di bulan Rajab mendapatkan 8 hari, maka akan dibuka baginya 8 pintu sorga. Artinya kelak di akhirat orang tersebut oleh Allah akan dipersilahkan masuk sorga lewat pintu mana saja yang ia mau. Wa man shoma asharata ayyam. Dan barang siapa yang berpuasa Rajab dapat 10 hari, lam yas'al minallah syai'an illa a'tahu iyyahu. Tiadalah ia meminta sesuatu kepada Allah, melainkan Allah pasti akan memberinya. Wa man shoma khamsata asharata. Dan barang siapa yang berpuasa 15 hari di bulan Rajab, khamsata asharata yauman, ghafarallahu ta'ala junubahu ma taqaddama wa badalahu bi sayyi'atihi hasanatin. Maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan melebur, menghapus, mengampuni, membersihkan seluruh dosa-dosa yang pernah dilakukannya dan menggantinya dengan berbagai macam kebaikan. Kemudian wa man jada zadallahu ajrah. Dan barang siapa yang menambahkan puasanya di bulan Rajab lebih dari 15 hari, misal 16 hari dan seterusnya, jadallahu ajrah, maka tentu Allah akan menambahkan pahalanya, kemuliaan baginya lebih banyak lagi. Dan yang kedua, jangan lupa di bulan Rajab perbanyak doa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan wa hasil maqasidana. Yuk bareng-bareng terakhir. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Perbanyak membaca doa ini selama kita berada di bulan Rajab. Minimal paling tidak setiap selesai melaksanakan sholat fardu 5 waktu, kita baca doa ini minimal 3 kali. Dan jangan lupa dari mulai tanggal 1 Rajab sampai tanggal 10 Rajab kita baca tiap hari 100 kali. Subhanallahil hayyil qayyum, astagfirullahaladzim, innahu kana ghaffara. Itu fase pertama. Fase kedua dari tanggal 11 Rajab sampai tanggal 20 Rajab, jangan lupa baca tiap hari 100 kali tasbih dan istighfarnya. Subhanallahil ahadis somad, astagfirullahaladzim, innahu kana tawwabar rahimah. Itu fase kedua. Fase ketiga dari mulai tanggal 21 Rajab hingga tanggal 30 Rajab, baca tiap hari 100 kali tasbih dan istighfarnya. Subhanallahir raub, astagfirullahaladzim, innahu yaghfiru dzunuba jami'ah. Dan di hari Jumat terakhir ketika khatib sedang menyampaikan khutbah Jumat, baca Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah sebanyak 35 kali tanpa suara. Niscaya oleh Allah di sepanjang tahun itu akan terus mengalir rezekinya, diberi rezeki yang terus-terusan mengalir. Uang di tangannya nggak pernah kosong, selalu ada rezekinya. Demikian yang bisa Al-Baqir sampaikan. Sebenarnya masih banyak yang ingin Al-Baqir sampaikan, oleh karena sudah masuk waktu Isya. Demikian, terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan apa yang Al-Baqir sampaikan dari awal hingga akhir oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang disertai hidayah,
dan kita oleh Allah diberikan taufik hidayah untuk diberikan kemampuan untuk dapat mengamalkan ilmu kita dalam rangka beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Yuk kita sholat sebelum kita disolatkan, yuk kita ngaji sebelum kita diajikan, yuk kita sedekah sebelum kita disodakoi, yuk kita manfaatkan kesempatan hidup yang Allah berikan untuk terus berlomba-lomba dalam mengerjakan kebaikan. Akhirnya mari kita sama-sama ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbana zidna ilman nabi amal hidayah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa hasil maqasidana. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban. Ya Allah, sampaikanlah umur kami pada bulan Ramadan. Ya Allah, berikanlah kami taufik hidayah untuk dapat meningkatkan kualitas keimanan kami, ketakwaan kami, prestasi ibadah kami kepada Engkau ya Allah, sehingga kami termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.